Ya, halo, kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Hari ini saya lagi di bengkelnya ASKR Auto Works. Terus kita di depan kita ini ada Mercy, Mercy, kebanyakan Eropa, gua tau nggak? Jadi depan saya ini ada BMW F30 kan? 335i. F30 335i. Jadi saya mau lihat kenapa saya ke bengkel ini? Karena saya lihat mobil ini modifikasinya paling saya suka. Menurut saya proper, menurut saya kan kita bilang begitu. Jadi buat referensi juga buat teman-teman, kan di Jakarta banyak tuh anak-anak pakai seri 3 kan, seri 3F. Ini di Pekanbaru ada mobil satu yang proper, modifikasinya nggak berat banget, tapi bisa dibilang bisa pakai daily use dan dilihatnya juga enak. Apa aja modifikasinya kita ketemu langsung sama yang punya mobil. Nih Mas Mija. Halo Mas. Ini Mas, mobilnya yang dimodifikasi apa aja? Dari engine dulu deh Mas. Dari engine nggak begitu banyak sih. Apa aja? Pasangin intercooler, Mm-hmm. Wagoner Evo 2, terus Arma, bentuk intake-nya Arma, sama FTP. FTP itu apa Mas? FTP itu start pipe sama boost pipe-nya. Oke. Pakai aluminium. Oke, berarti itu udah diganti. Karet. Iya, orinya karet ya. Biasanya diganti sama aluminium supaya lebih kuat panas. Jadi pas di RPM tinggi itu nggak ngempos. Ya, betul. Iya, hebat juga gue ya kalau di BMW ya. Emang benar itu Mas ya? Bener lagi lah lu kalau Ya, mesin. kalau salah ngomongnya salah gitu. Kalau mesin gue bener. pintar. Terus ini finishing karbonnya ini apa nih Mas? Ya. Ini karbon. Karbon asli. Ya. Bukan di Dry. dry, bukan Ya, dilapis dry ya. karbon, ya. Dry karbon biar kau tahu ya. Ini juga. Ya, ini dry karbon juga. Ini juga dry karbon. Itu juga dry karbon. Mereknya Arma. Arma. Bagian engine apa lagi Mas? Paling strut bar ya. Strut bar ya? Strut bar udah diganti. Ganti merek? Mereknya lupa. Mereknya lupa. Karena Mereknya lupa. dikarbonin. Nah, mereknya udah pakai aftermarket tapi dikarbonin. Nanti bisa dilihat. Ya, ini modifikasi. Oh, ini tempel nih karbonnya. Yo. Ya. Jadi karbonnya di skinning bahasanya. Ya, Oke. Terus di bagian luarnya seperti biasa ada karbon-karbon. Ya. Yang saya agak spesial di ini spionnya. Spionnya pakai apa, Mas? Spionnya udah M3. Hah? M3. Spionnya pakai M3. Bagus juga loh. Saya Ya. suka itu ada yang di sini itu kesannya kayak nyambung tapi padahal dia floating. Ya, floating. Ya, ini udah pakai punya M3. Terus mobil ini katanya udah remap. Remap Udah remap. by PP Performance. Nah, remapnya by PP Performance. Jadi kalau teman-teman di Pekanbaru, Riau, Medan mau remap ke sini bisa? Bisa. Bisa. Harganya? Harganya bisik-bisik aja di. Harganya tinggal di bisik-bisik. Tinggal di bawah sini. Tinggal di bawah sini. Jadi bisa remap. Ah. Jadi stoknya ini engine-nya berapa HP? HP-nya kurang lebih 400. Ush. Bawaannya? Ya. Bawaannya 306. 306. 306. Upgrade ke 400. 400. Lebih kurang 400 HP. Ya. Kencang loh. Cuma di remap doang ya? Remap sama ada Ya. perintilannya. Jadi ibaratnya dia kayak buka air filter gitu, tau nggak? Iya. Jadi limiter-limiter itu pada dibuka, tenaga maksimumnya dari dia bisa gede. Emang betul Ya. gitu Mas? Betul, karena kalau di bagian engine ini dia nggak ada modifikasi berat. Piston masih pakai standar, cam pakai standar, klep pakai standar. Jadi yang dimodifikasi itu cuma di bagian ECU. Ya. ECU. Kalau anak lama bilangnya tuh piggyback. Tapi ini bukan, ini ECU. Ecu. Mau lebih kenceng lagi pakai stand alone. Ya. Tapi stand alone udah tau lah, ke Papi Togi harganya berapa? 4 jutaan ya kayaknya. Gila, lu stand alone 4 jutaan, remap aja udah berapa duit. Nah, lepas dari itu iya. Hah? Lupa kok. Ini apa? Knalpot udah full system. Nah, knalpot full system. Jadi knalpot itu nggak salah kalau di mobil BMW itu pengaruh 7 sampai 8 HP. Ya. Ini habis modifikasi mesinnya habis berapa ini, Bang? Mesin doang, kira-kira Mas. Sampai Jadi buat knalpot. teman-teman yang di Pekanbaru kan pada tahu juga nanti. Oh, modifikasi mesin BMW di ASKR kira-kira berapa speknya dia, speknya yang punya mobil. Habis berapa kira-kira estimasi? Estimasi. Knalpot aja udah lumayan. Ya 150-an lah. 150 full sampai knalpot dengan Ya. spek begini. Ya. Iya, 400 HP-an. 400 HP-an. Udah termasuk interior ya? Belum. Belum. Baru mesin aja. Dalam cuy 150 gua udah bisa bangun fair lady. Anjir. 150-an. 150-an pakai engine. Wah gila mahal banget BMW. Masuk ke interior. Interior. Yang mengganggu konsentrasi saya itu interiornya. Coba Masnya langsung kasih lihat. Boleh. Jadi di sini kita udah pakai 6 WB
sama setirnya race display. 6WB itu apa mas? 6WB itu speedometer retrofitnya BMW. Oke. Setirnya 6WB. 6WB terus. Ya, terus Kalau ini setirnya pakai setir apa nih? setirnya pakai copotan M4 GTS. M4 GTS. Berapa duit tuh ya? Setir copotan M4 sekitar 12-an ya, 12 atau 16 ya? Berapa sih mas? Lumayan lah. Lumayan ya. Berarti harganya jauh di atas itu cuy. Ya kali berapa lah dari 12? Ya kali 4 ada lah. Wajah. Dapat Seviro 1. Dapat Seviro 1. Ini anak-anak BMW harus siap-siap ini loh, biar jadi Pak Boy loh. Ya, ini lucu juga nih speedometernya. Nah, coba kita lihat cluster ya. Di mode Eco-nya dia berubah tampilan. Setiap Oh. driving mode dia berubah tampilan. Oke, jadi bisa buat cara modifikasi juga ya. Ya. Terus ini sportnya. Sportnya jadi warna merah. Ya, jadi merah dia. Karena merah itu racing. Racing. Coba kalau yang convert Convert. Oh, comfort jadi warna putih. Ya, Jadi putih. kelihatan lebih Kayak slow. Standar. Ya. Boleh dilihat gas RPM tempatnya? Ya. RPM-nya naiknya kita nggak? Coba. Ya, ini cara hidupinnya di sini ada 2 tombol ya. Oh, itu ada disable tombol. Ya. pencet dua-duanya. Ya, terus kita ke mode yang ini. Rev engine, modenya rev engine. Di RPM 4000 baru ini. Coba. Oh, berarti dia ngelimit di 4000, Ya, di lu buka. 4000. Coba gua di belakang ya. Gas. Kalau mobil gua sama mobil Pak Petani sekali gas tuh 10.000. Kalau ini sekali gas 100.000 coy. 100.000. Nggak ada urusan. Gile, ini baru berak tak nih. Nih, ini berat tak klub. Jadi bukan modal dustek tapi memang engine-nya begitu. Wih, mantap. Interiornya sih bagus sih, gua suka interiornya. Terus bagian engine-nya dimodifikasi, bagian engine dimodifikasinya juga clean ya. Ya. Jadi bersih semua. White on red lah. Interiornya standar, meskipun dia modifikasi, tetap pada pakemnya BMW, yaitu yang diambil dari mobil ini. Terus bagian remnya diganti, Coilover. rem. Itu remnya BBK. BBK pakai punya AP Racing. AP Racing. Lagi-lagi AP Racing Brake Shop ID. Wih. Hebat kali kau sampai ke Pekanbaru kau harganya jual. tuh, Jack? Brake Shop ID depan belakang Ah. 68. Betul harganya? Ya. Nesi. Benar. Makanya ini AP Racing Enggak, punya kalau rem lu tahu. anak paham. kesayangan AP Racing. Kalau gitu. setir lu nggak paham. Oke, terus bagian velgnya. Setahu saya kalau BMW itu pakemnya pakainya BBS ya Mas ya? Ya. BBS. Kalau Alpina itu untuk E30, E36, E46. Ya. Kalau untuk seri gini kebanyakan orang pakainya BBS. Ini yang dipakai juga termasuk bagus sih memang pakemnya buat dia. Kenapa dibuatnya akar-akar gitu? Nggak semua mobil seperti gini bisa pakai. Karena apa alasannya? Ini udah pakai BBK dia bisa showcase. Ya. Tapi kalau lu masih pakai standar dipakai begini kayak kelihatannya kayak kosong aja gitu Ya, ya. ya. Kayak pakai kerupuk gitu kok, kelihatan pakai opak kalau kata orang Sumatera. Gitu. Terus bagian ininya udah di karbon. Karbonnya dry, cuma ini sistemnya pakai casing, plug, casing Ya. robot namanya. Kalau kita anak-anak Sumatera bilangnya casing robot, Ya, betul ya. kan? Betul. Jadi dia bukan dilapis di sininya, yang standarnya masih tetap ada, dicopot, masuk cover. Tapi covernya itu dry, bukan skinning, bukan lapis sekali lagi. Oke, masuk lagi ke bagian ductile-nya. Ini apa nih? Roof spoiler. Matiin aja kali ya. Roof spoiler. Roof spoiler. Mobil ini roof spoiler, saya tebak lagi ya. Harganya? Ini bahannya pakai vakum. Dia bukan dry Kevlar, dia pakai vakum fiber dulu, baru dimasukin karbon prepack, baru divakum, betul? Nah, nilai 100 lagi buat saya. Di bagian belakangnya dibuat tipis begini kesannya supaya angin dari belakang datang, tap tekan ininya ke bawah. Downforce jatuhnya. Makanya ini kenapa dibuat agak tinggi. Bukan dibuat terlalu tinggi kayak Donald Bebek. Dibuatnya begini. Betul? Betul. Hebat nggak aku? Family 100 sudah jackpot nih gua nih. Nah, inilah modifikasi khas Pekanbaru. Gitu. Menurut saya sah-sah aja mobil ini. Daily. Kita kalau mau bilang, kalau mobil ini disiapin lu harap modifikasi BMW, gua keluar uang 200-300 juta. Gua modifikasi
Contohnya kita ke event balap Kanebo, kalah tetap mobil ini. Kenapa gitu? Plug and play. Oh. Seninya mana? Tetapi balik lagi. Dari seni dia bawa, gue modifikasi begini seneng buat saya. Ya. Jadi yang BMW itu jatuhnya itu, gue modifikasi mobil BMW baru itu seneng buat diri gue sendiri, bukan buat orang lain. Betul? Ya, betul. Itu driving impatient BMW. Nah. Hubungin saya, Jackie Suwandi, pengepul mobil. Endorse ya. Tolong di endorse Tolong. BMW. Kita brand Jepang udah ada, brand Eropa belum. Ya. Jadi kalau BMW kebenaran saya suka banget sama BMW. Mau tahu saya dikasih M2 Pertanyaannya. competition. Apa? Lu mau beli harga berapa? Mobil ini? Ya. Wah, berat cuy. Kirain lu mau 30 juta gitu. Enggak, 300 juta juga budget saya nggak cukup soalnya. Iya, 150 boleh nggak, Mas? Enggak, itu sekedar intermezzo. Jadi mobil ini fitmentnya juga pas, bannya nggak dipakai, nggak terlalu narik dan nggak terlalu tipis. Ya. Pakai KW, ya. Konsumsi bensinnya berapa sih, Mas, dalam kota? Kalau di mode convert masih oke lah, 19. 19 model comfort. Ya, kalau udah sport 14, 15. Mau? 1415. Ya. Body kitnya pakai body kit apa nih, Mas? Pakai body kit M3. Body kitnya pakai M3 lagi Ya. gitu. Terus di sini juga bisa dilihat udah di retrofit ke LCI. LCI. Ya, LCI punya. Oh, beli punya LCI masukin Ya, ke sini. masukin sini. Tapi saya ada saran yang lebih mudah, Mas. Gimana tuh? Masuk aja ke Yong Motor. Masuk ke Langsung Yong Motor. disiapin. Bener. Koyong bisa nggak Koyong? Bisa, Jack. Bisa. Oke, jadi bisa. Jadi kita bisa masuk ke Yong Motor juga. Siap. Tapi kalau mau versi gampang ya PNP gitu PNP. loh. Jadi kalau untuk teman-teman jangan hard feeling yang untuk bawa BMW modifikasi begini ke balap Kanebo tetap poinnya agak kurang karena dia plug and play ya. Ya. Itu versi menurut saya kan kita bilang. Lagi-lagi BMW modif bukan untuk show. Iya, Buat karena pakai kebanyakan nyaman. Eropa itu modif bukan buat show, ya dia buat pakai. Mungkin setelah dari ini 20 tahun ke depan mobil ini bisa jadi collector item, ya itu udah lain lagi seninya kan kita ikut berdasarkan generasi kan begitu. Iya. Oke, terus saya mau tanya lagi sama Mas Mijan. Nah, jadi kan Mas Mijan kan lebih spesialis ke BMW ini. Iya. BMW remap, penting nggak sih remap buat mobil ini? Sebenarnya nggak terlalu penting sih. Kalau masih mengutamakan ke keoriginalan BMW-nya ya bagus gak usah di remap. Tapi kecuali kalau mau paket murah tapi pengen racing ya di remap lah. Oke, berarti benar. Kalau lu remap juga, berarti remap juga nggak menghanguskan garansi mobil dong? Hangus. Hangus ya? Kalau Oh, udah jadi stage hangus 1, sih. stage 2 hangus. Oh, stage 1, stage 2 hangus. Mobil Ya. ini stage berapa? Stage 2. Ini stage 2, berarti udah hangus. 30 juta kita beli. Nggak, jadi di remap itu ibaratnya cara singkat, cara cepat untuk menuju ke Roma, untuk mengejar kecepatan, Ya. kayak gitu. Dengan internal standar. Ya, ya. Jadi misalnya itu kayak di mobil Jepang tuh bus bawaan mobil itu 0,6, 0,7, tapi Ya. begitu di remap dinaikin jadi 1,2 Ya. tanpa ganti piston. Cuma begitu dari remap nggak bisa setiap hari lu bawa kencang. Betul. Kalau lu bus terlalu besar, lama-lama piston ngelitik, bolong-bolong pori-pori tuh kayak jerawat tuh. Ya, Kan ya. gitu. Bener nggak, Mas? Benar. Jadi kita sekolahin juga kaki meskipun kita dari map, tertentu lah kita pakainya begitu. Oke? Jadi Oke. itu juga sebagai jalan tol Ya. buat kencang. Lu mau lebih kencang lagi stand alone, ganti piston, ganti krem, kencang, kayak begitu. Oke? Jadi Oke. sampai di sini saja teman-teman Pekanbaru kita yang mau remap BMW langsung ke ASKR Auto World. ASKR Auto Works. Kita masukin lagi Instagram yang besar di sini. Teman-teman bisa lihat. Langsung follow IG-nya. Perlu apa? Tanya-tanya tentang BMW semua pasti dijawab. Ya, Betul? Betul. Bisa. Jangan terlalu banyak tanya juga, bikin malu saya. Tanya satu, beli. Tanya satu, beli. Ya. Kalau Beres. perlu nggak usah tanya, beli. Nggak usah tanya beli, jadi orang bodoh. Datangnya salah. Mobilnya Mercy, belinya BMW. Iya, iya, iya. Ay, cilaka nih. Hmm. Jadi sampai di sini saja vlog kita. Sebelumnya terima kasih Siap. Mas sudah membolehkan saya main ke bengkelnya, main untuk ngeliat mainannya. Saya acak-acak ya kan, tapi nggak saya hina sih. Ya, oke. Iya. Kita sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Terima kasih. Dadah. Bye.